Nggak semua yang kamu cintai itu bisa kamu miliki. Kadang kalau misalnya kita mencintai seseorang, itu mungkin lupa ya kalau misalnya kamu juga harus menanggung resikonya. Ya, apakah kamu dapat memilikinya atau enggak? Dan kalaupun emang enggak, harus bisa ikhlas. Karena enggak semua yang kamu inginkan itu akan terwujud. Enggak semua yang kamu cintai itu bisa kamu miliki. Ada yang emang cuma teman aja, ada yang cuma sekedar mengagumi aja. Dan banyak hal lainnya yang dimana mungkin ketika kita berani untuk menyukai seseorang, harus menerima resiko apa yang akan terjadi nantinya. Tapi sebelumnya aku mau nanya sesuatu dulu deh. Pernah gak sih kamu benar-benar menyukai seseorang? Bukan sekedar suka karena kagum, bukan sekedar tertarik karena penasaran, tapi suka yang serius, suka yang bikin kamu peduli, suka yang bikin kamu berharap, suka yang bikin kamu membayangkan banyak hal, dan semakin lama mengenalnya, semakin kamu ngerasa kalau dia adalah orang yang tepat. Tapi sayangnya, hidup gak selalu berjalan sesuai apa yang kita mau. Karena gak ada satu kenyataan yang cukup pahit saat kita mulai dewasa. Yaitu, gak semua yang kita cintai bisa kita miliki. Dan jujur aja, menerima kenyataan itu emang gak mudah. Karena kalau udah melibatkan perasaan, logika tuh sering kalah. Bener gak? Ya, kamu tahu seseorang mungkin gak bisa bersama kamu, tapi hati tuh tetap berharap. Kamu tahu keadaan gak memungkinkan, tapi hati tetap menunggu. Kamu tahu semuanya sulit, tapi hati tetap mencari alasan untuk bertahan. Dan menurut aku, bagian yang paling berat tuh bukan saat mencintainya, tapi saat kita harus menerima bahwa rasa itu mungkin gak akan berakhir seperti yang kita inginkan. Karena selama ini mungkin kita sering diajarkan kalau perjuangan akan membawa hasil. Kalau usaha keras akan membuahkan sesuatu. Kalau bertahan cukup lama, semuanya akan berhasil. Padahal dalam urusan perasaan kadang gak seperti itu. Kadang kamu udah tulus tapi gak dipilih. Kadang kamu udah berjuang tapi gak bisa bersama. Kadang kamu udah mencintai dengan sepenuh hati, tapi ternyata semesta punya cerita yang berbeda. Dan itu menyakitkan, sangat menyakitkan. Karena yang hilang tuh bukan cuma seseorang, tapi juga harapan, rencana, dan semua kemungkinan yang pernah kamu bayangkan sebelumnya. Makanya, banyak orang tuh sulit melepaskan bukan karena gak mau move on sebenarnya. Tapi karena mereka tuh sedang berusaha menerima kenyataan yang gak pernah mereka inginkan. Dan kalau kamu pernah mengalami itu, percaya deh, kamu gak sendirian. Karena malam ini, aku pengen ngajak kamu ngobrol tentang rasa yang pernah tumbuh, tentang harapan yang pernah ada, dan tentang satu kenyataan yang sering bikin hati kita belajar dewasa. Bahwa gak semua yang dicintai bisa dimiliki. Tapi sebelum kita membahas hal itu, aku ingin bertanya terlebih dahulu. Gimana keadaan kalian hari ini? Hai semuanya. Apa kabar? Buat yang pendengar baru pasti kayak ngerasa, oh Kak April nih openingnya selalu nanyain kabar ya? Yes bener, karena aku dari dulu selalu mengutamakan kabar kalian. Karena mungkin selama ini kadang kita tuh terlalu tertutup ya sama diri sendiri. Sulit untuk jujur sama diri sendiri. It's okay, gak apa-apa. Gimana keadaan kamu sekarang? Semoga harimu berjalan cukup baik ya. Kalaupun lagi berat, semoga setidaknya kau masih punya kesempatan buat diri sendiri untuk istirahat. Ngomong-ngomong, akhir-akhir ini kau pernah gak tiba-tiba kepikiran seseorang? Lagi denger lagu, lagi scroll sosial media, lagi rebahan sebelum tidur, terus tiba-tiba ada satu nama yang muncul di kepala. Satu orang yang mungkin sekarang udah jauh, atau bahkan gak pernah benar-benar jadi milik kamu. Dan anehnya, meskipun waktu udah berjalan cukup lama, kadang rasa itu masih ada sedikit. Bukan karena kamu masih berharap besar, tapi karena pernah ada perasaan yang begitu tulus di sana. Aku rasa hampir semua orang pernah ya ngalamin hal itu. Mencintai seseorang yang akhirnya gak bisa dimiliki. Menyimpan rasa yang akhirnya harus dilepaskan. Atau memperjuangkan sesuatu yang ternyata bukan untuk kita. Dan semakin dewasa, aku sadar kalau hidup memang sering seperti itu. Gak semua yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Gak semua yang kita perjuangkan akan tinggal. Dan gak semua cinta berakhir sesuai harapan. Tapi bukan berarti semua itu sia-sia ya. Karena seringkali, orang-orang yang gak berhasil kita miliki justru meninggalkan pelajaran yang paling besar.
tentang ikhlas, tentang menerima, tentang melepaskan, dan tentang bagaimana kita tetap melanjutkan hidup setelah kehilangan sesuatu yang sangat kita inginkan. Jadi kalau malam ini kamu lagi santai, lagi banyak pikiran, atau mungkin lagi mengingat seseorang, ayo kita ngobrol sebentar. Tentang rasa yang pernah ada, tentang harapan yang pernah tumbuh, dan tentang kenyataan bahwa gak semua yang kita cintai bisa kita miliki. Oke? Karena kamu gak sendirian, kan ada aku yang nemenin. Ya walaupun gak ada secara ragaku di sana, tapi setidaknya aku bisa menjadi teman cerita buat kamu. Ada satu pelajaran tentang perasaan yang paling sulit aku terima. Dan mungkin kamu juga pernah mengalaminya, bahwa gak semua yang kita cintai bisa kita miliki. Mungkin kedengarannya sederhana ya, tapi menjalaninya gak sesederhana itu. Karena kalau hati udah terlibat, logika tuh sering kalah. Kita tahu belum tentu bisa bersama, tapi tetap berharap. Kita tahu kemungkinannya kecil, tapi tetap menunggu. Kita tahu semuanya sulit, tapi tetap bertahan. Karena begitulah perasaan bekerja. Kadang dia tuh gak masuk akal, kadang dia keras kepala, kadang dia bikin kita bertahan lebih lama dari yang seharusnya. Kamu pernah ada gak di posisi itu? Ayo, jangan suka bohongin diri sendiri lah. Mencintai seseorang dengan tulus, peduli dengan sepenuh hati, memberikan waktu, perhatian, usaha, dan diam-diam berharap. Berharap suatu hari semuanya akan berhasil. Berharap suatu hari dia akan memilih kamu. Berharap suatu hari semesta akan berpihak. Tapi ternyata hidup punya rencana lain. Dan jujur aja itu menyakitkan. Karena yang patah bukan cuma hubungan. Kadang bahkan belum ada hubungan. Yang patah adalah harapan. Yang patah adalah bayangan masa depan yang pernah kamu buat sendiri. Yang patah adalah semua kemungkinan yang pernah kamu percaya. Dan itu gak mudah. Sangat gak mudah. Apalagi kalau perasaannya itu tulus. Apalagi kalau kita udah membayangkan banyak hal. Apalagi kalau kita udah menaruh sebagian hati kita di sana. Kadang tuh aku berpikir, kenapa sih kita harus mencintai seseorang yang akhirnya tuh gak bisa kita miliki? Kenapa harus sedekat itu? Kenapa harus sedalam itu? Kenapa harus sesayang itu? Tapi semakin dewasa aku mulai ngerti bahwa mencintai dan memiliki adalah dua hal yang berbeda. Dan gak semua rasa harus berakhir dengan kepemilikan. Karena kadang seseorang hadir bukan untuk tinggal, tapi untuk mengajarkan sesuatu. Mengajarkan kita tentang ketulusan, mengajarkan kita tentang kehilangan, mengajarkan kita tentang melepaskan. Dan meskipun pelajaran itu menyakitkan, tetap aja itu pelajaran. Aku tahu, kalimat itu mungkin terdengar klise, tapi kenyataannya memang begitu. Ada orang yang hadir sebentar, tapi meninggalkan pengaruh yang besar. Ada orang yang gak jadi milik kita, tapi membuat kita tumbuh. Ada orang yang gak bisa kita genggam, tapi mengubah cara kita melihat hidup. Dan mungkin itu alasan kenapa mereka datang. Bukan untuk dimiliki, tapi untuk dikenang. Bukan untuk selamanya bersama, tapi untuk menjadi bagian dari perjalanan. Yang membuat semuanya sulit adalah penerimaan. Kita sering lebih mudah mencintai daripada menerima kenyataan. Kita lebih mudah berharap daripada melepaskan. Kita lebih mudah bertahan daripada mengikhlaskan. Karena mengikhlaskan berarti menerima sesuatu yang enggak kita inginkan. Dan gak ada yang nyaman dengan itu. Aku juga enggak kok. Aku juga pernah berusaha menolak kenyataan. Pernah berharap keadaan berubah, pernah berharap dia kembali. Tapi kenyataan tetaplah kenyataan. Dan semakin lama aku menolaknya, semakin lama aku terluka. Sampai akhirnya aku sadar. Kadang yang membuat kita menderita itu bukan kehilangan itu sendiri, tapi penolakan kita terhadap kehilangan itu. Kita terus memegang sesuatu yang sebenarnya itu udah pergi. Kita terus mengejar sesuatu yang sebenarnya itu udah selesai. Kita terus menunggu sesuatu yang sebenarnya itu gak akan datang. Dan tanpa sadar, kita menyakiti diri sendiri. Bukan karena kurang dicintai, tapi karena sulit menerima. Dan mungkin langkah pertama untuk pulih bukan melupakan, tapi menerima. Menerima bahwa gak semua rasa itu akan memiliki akhir yang kita inginkan. Menerima bahwa gak semua yang kita cintai akan menjadi milik kita. Dan menerima bahwa itu bagian dari hidup. Dan kalau dipikir-pikir, yang sering membuat kita sulit melepaskan tuh bukan orangnya aja, tapi harapan yang pernah kita bangun bersama perasaan itu. Karena saat kita mulai mencintai seseorang, biasa itu nggak cuma mencintai dirinya, tapi juga mencintai kemungkinan-kemungkinan yang ada.
kemungkinan untuk bersama, kemungkinan untuk bahagia, kemungkinan untuk membangun cerita, dan kemungkinan untuk punya masa depan yang sama. Dan saat semua itu nggak terjadi, yang hilang tuh bukan cuma seseorang, tapi juga kemungkinan itu. Makanya sakitnya tuh terasa besar. Kadang bahkan lebih besar dari apa yang orang lain lihat. Karena yang kita tangis itu bukan hanya kenyataan, tapi juga harapan. Kamu pernah nggak ada di fase itu? Fase ketika kamu sebenarnya tahu bahwa semuanya tuh mungkin gak akan berhasil. Tahu bahwa jalannya tuh udah berbeda. Tahu bahwa kenyataannya tuh gak sesuai keinginan. Tapi kamu tetap bertahan, tetap menunggu dan tetap berharap. Karena hati selalu cari alasan untuk percaya. Selalu mencari celah untuk berharap lagi. Dan semakin besar harapan itu, semakin sulit juga untuk melepaskannya. Kadang kita bukan mencintai orangnya lagi, tapi mencintai bayangan tentang dirinya. Bayangan tentang bagaimana jika semuanya berhasil. Bayangan tentang bagaimana jika dia memilih kita. Bayangan tentang bagaimana jika cerita itu berakhir bahagia. Dan bayang-bayangan itu sering membuat kita terjebak. Kita hidup dalam kemungkinan, bukan dalam kenyataan. Padahal kenyataan seringkali udah jelas. Hanya saja tuh kita belum siap menerimanya aja. Aku rasa banyak dari kita pernah yang ngerasain hal itu. Melihat tanda-tandanya, menyadari kenyataannya, tapi tetap bertahan karena gak siap kehilangan. Dan itu manusiawi kok, manusiawi banget. Karena gak ada yang mengajarkan cara melepaskan dengan mudah. Gak ada yang mengajarkan cara mengikhlaskan seseorang yang masih kita sayang. Gak ada yang mengajarkan cara menerima ketika hati kita belum siap. Jadi kita belajar sendiri. Lewat tangis, kecewa, malam-malam yang panjang, pertanyaan yang terulang, dan lewat proses yang kadang terasa melelahkan. Dan di proses itu, mungkin kita seringkali menyalahkan diri sendiri. Bertanya-tanya, apa aku kurang baik ya? Apa aku kurang menarik? Apa aku kurang berjuang? Apa aku kurang dicintai? Padahal belum tentu. Kadang masalahnya itu bukan karena kita kurang. Kadang memang bukan jalannya aja. Kadang memang bukan orangnya. Dan ya kadang memang bukan waktunya. Dan menerima itu jauh lebih sulit daripada yang kita bayangkan. Karena kita terbiasa mencari alasan. Kita terbiasa mencari kesalahan. Kita ingin semuanya masuk akal. Padahal gak semua kehilangan tuh punya penjelasan yang memuaskan. Ada cerita yang memang selesai begitu aja. Ada rasa yang memang harus berhenti di tengah jalan. Ada orang yang memang hanya singgah, dan itu bukan berarti kehadirannya gak berarti. Justru mungkin karena berarti, maka kepergiannya juga terasa sangat berat. Dan aku juga belajar satu hal, bahwa mencintai seseorang tuh gak selalu harus berakhir dengan memiliki. Karena kalau tujuan cinta hanyalah memiliki, kita akan terus kecewa saat kenyataan gak sesuai harapan. Padahal kadang cinta juga tentang menerima, tentang menghargai, tentang mendoakan. Bahkan ketika kita gak menjadi bagian dari hidupnya lagi. Iya, emang itu gak mudah, aku tahu kok. Karena hati tuh gak bisa langsung mengerti apa yang udah dipahami logika, benar gak? Logika oke, bisa menerima dengan lebih cepat. Tapi hati kan punya waktunya sendiri. Hati perlu proses, hati perlu ruang, hati perlu waktu untuk berdamai. Dan itu gak apa-apa banget. Dan kamu gak harus langsung kuat. Kamu gak harus langsung ikhlas. Kamu gak harus langsung melupakan. Yang penting kamu terus berjalan sedikit demi sedikit, hari demi hari, sampai akhirnya kamu bisa menerima tanpa terus menyakiti diri sendiri. Menurut aku, kata ikhlas itu adalah salah satu kata yang paling sering disalahpahami. Kenapa? Karena banyak orang mengira ikhlas itu berarti langsung gak sedih, langsung gak sakit, langsung bisa melupakan. Padahal kenyataannya tuh gak seperti itu. Ikhlas bukan berarti rasa sakitnya hilang. Ikhlas adalah menerima bahwa rasa sakit itu ada, dan tetap memilih melanjutkan hidup. Aku pernah mencoba memaksa diriku untuk cepat ikhlas, cepat move on, cepat melupakan, tapi semakin dipaksa malah semakin berat rasanya. Karena ternyata hati itu gak bekerja sesuai perintah. Hati itu punya waktunya sendiri, dan setiap orang punya prosesnya masing-masing. Ada yang butuh beberapa bulan, ada yang butuh beberapa tahun, ada yang terlihat baik-baik aja dari luar, tapi masih berjuang diam-diam di dalam dirinya. Dan semua itu valid, semua itu manusiawi. Yang sering bikin kita susah mengikhlaskan itu, karena kita terus melihat ke belakang,
terus mengingat hal-hal baiknya, terus memutar kenangan yang sama, dan terus membayangkan kemungkinan yang udah nggak ada. Dan semakin sering kita melakukannya, semakin sulit juga kita melangkah maju. Aku bukan bilang kenangan itu harus dibuang, enggak kok. Karena beberapa kenangan emang akan selalu tinggal, tapi kita harus belajar menempatkannya di tempat yang tepat. Sebagai bagian dari cerita, bukan sebagai tempat tinggal. Karena kalau kita terus hidup di masa lalu, kita akan kehilangan kesempatan menikmati hidup hari ini. Aku pernah terlalu lama ditinggal kenangan. Terlalu lama berharap, terlalu lama menunggu sesuatu yang sebenarnya udah selesai, dan yang paling lelah akhirnya tuh adalah diriku sendiri. Karena setiap hari aku melawan kenyataan, setiap hari berharap sesuatu yang sama, setiap hari kecewa oleh harapan itu sendiri, sampai akhirnya aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan? Sampai kapan aku mau menyakiti diriku sendiri? Sampai kapan aku mau bertahan pada sesuatu yang udah pergi? Dan sampai kapan aku mau menunggu sesuatu yang gak datang? Dan pertanyaan itu tuh mengubah banyak hal, karena untuk pertama kalinya mungkin mulai memilih diriku sendiri. Bukan berarti rasa sayangnya itu langsung hilang, bukan berarti langsung lupa, tapi mulai sadar aku juga berhak bahagia, berhak tenang, berhak melanjutkan hidup. Kadang kita terlalu fokus mempertahankan seseorang, sampai lupa mempertahankan diri sendiri. Kita menjaga perasaan orang lain, tapi mengabaikan luka kita sendiri. Kita terus menunggu, tapi lupa bahwa hidup tuh terus berjalan gitu. Dan itu yang sering membuat proses melepaskan tuh terasa begitu lama. Karena sebenarnya tuh kita bukan kehilangan dia aja, kita juga kehilangan versi diri yang pernah berharap banyak. Kehilangan mimpi yang pernah dibangun, kehilangan masa depan yang pernah dibayangkan. Dan semua kehilangan itu perlu waktu untuk diterima. Tapi percayalah, waktu memang gak menghapus semuanya, tapi waktu membantu kita memahami semuanya. Waktu membantu kita melihat cerita dengan sudut pandang yang berbeda. Yang dulu terasa seperti akhir dunia, lama-lama terasa seperti pelajaran hidup. Yang dulu terasa mustahil diterima, lama-lama mulai bisa dipahami. Dan yang dulu terasa sangat menyakitkan, lama-lama gak lagi menghancurkan. Aku percaya ada alasan kenapa seseorang hadir dalam hidup kita, meskipun akhirnya gak bersama. Mungkin dia hadir untuk mengajarkan sesuatu. Mungkin dia hadir untuk membuat kita bertumbuh. Mungkin dia hadir untuk menunjukkan apa arti ketulusan. Atau mungkin dia hadir hanya untuk menjadi bagian dari perjalanan, bukan tujuan akhirnya. Dan saat aku mulai menerima itu, hatiku perlahan lebih tenang. Karena aku sadar gak semua cinta harus dimiliki. Gak semua rasa harus berakhir menjadi hubungan. Gak semua cerita harus berakhir bersama. Dan itu gak membuat cinta tersebut sia-sia. Karena selama perasaan itu tulus, selama perasaan itu mengajarkan sesuatu, selama perasaan itu membuat kita bertumbuh, maka perasaan itu tetap berarti. Meskipun akhirnya harus dilepaskan, meskipun akhirnya hanya menjadi kenangan, dan meskipun akhirnya gak menjadi milik kita. Finally, setelah melalui banyak perasaan yang rumit, aku mulai memahami satu hal. Gak semua kehilangan adalah kegagalan. Gak semua perpisahan berarti cerita itu sia-sia. Dan gak semua cinta harus berakhir dengan memiliki. Mungkin dulu kamu sulit menerima kalimat itu, karena kamu berpikir kalau kamu udah tulus, maka semuanya harus berhasil. Kalau kamu udah berjuang, maka kamu seharusnya dipilih. Kalau kamu udah bertahan, maka seharusnya mendapat akhir yang bahagia. Tapi hidup ternyata tuh gak bekerja seperti itu. Hidup gak selalu memberi apa yang kita inginkan. Kadang hidup hanya memberi apa yang perlu kita pelajari. Dan jujur aja, pelajaran itu kadang datang dari orang yang gak berhasil kita miliki. Dari orang yang pernah membuat kita bahagia, tapi juga pernah membuat kita patah. Dari orang yang pernah menjadi rumah, tapi akhirnya harus pergi. Dan meskipun menyakitkan, setidaknya kamu bersyukur pernah merasakan semuanya. Karena dari situ, kamu akan belajar banyak hal. Belajar bahwa cinta bukan tentang memaksa, bukan tentang menggenggam terlalu erat, bukan tentang membuat seseorang tetap tinggal. Cinta juga tentang menghormati keputusan, tentang menerima kenyataan, tentang melepaskan ketika memang harus dilepaskan. Yes, I know, itu semua gak mudah. Karena setiap orang pasti ingin mempertahankan sesuatu yang berharga.
Kita ingin menjaga apa yang kita sayang, kita ingin mempertahankan apa yang membuat kita bahagia. Itu manusiawi banget. Tapi ada kalanya juga bertahan justru membuat kita semakin terluka. Ada kalanya melepaskan adalah bentuk cinta yang paling dewasa. Bukan karena rasa sayangnya hilang, tapi karena kita sadar gak semua hal bisa kita paksakan. Aku pernah berpikir bahwa melepaskan itu berarti kalah, berarti menyerah, berarti kehilangan. Tapi sekarang aku melihatnya berbeda. Melepaskan bukan selalu tentang kehilangan. Kadang melepaskan adalah cara menyelamatkan diri sendiri. Cara memberi kesempatan pada hati untuk tenang. Cara membuka ruang untuk hal-hal baru. Karena selama kita terus memegang sesuatu yang udah selesai, kita sulit menerima apa yang sedang datang. Kita sulit melihat peluang baru. Kita sulit membuka lembaran baru. Dan yang paling kasihan adalah diri kita sendiri. Yang terus hidup dalam harapan yang sama. Yang terus menunggu sesuatu yang gak datang. Yang terus memikul rasa sakit yang sebenarnya bisa dilepaskan. Aku juga ingin bilang sesuatu buat kamu. Kalau hari ini kamu sedang belajar mengikhlaskan seseorang, jangan buru-buru menyalahkan diri kamu ya. Jangan merasa kurang hanya karena gak dipilih. Jangan ngerasa gagal hanya karena hubungan itu gak berhasil. Karena nilai diri kamu enggak ditentukan oleh siapa yang memilih kamu. Nilai diri kamu enggak ditentukan oleh siapa yang bertahan. Dan nilai diri kamu gak berkurang hanya karena seseorang pergi. Kamu tetap berharga, kamu tetap layak dicintai, kamu tetap pantas mendapatkan kebahagiaan. Bahkan jika hari ini hati kamu masih terluka. Bahkan jika hari ini kamu masih berusaha menerima. Dan bahkan jika hari ini kamu masih sering mengingatnya. Karena proses melepaskan memang gak instan. Gak ada tombol yang bisa langsung menghapus rasa. Gak ada cara ajaib untuk langsung melupakan. Yang ada hanyalah waktu, kesabaran, dan keberanian untuk terus melangkah. Hari demi hari, sedikit demi sedikit, sampai suatu saat nanti, kamu akan mengingat semuanya tanpa sesak yang sama. Kamu akan mengenang tanpa harus menangis. Kamu akan menerima tanpa harus bertanya kenapa. Dan saat itu terjadi, kamu akan sadar bahwa yang dulu terasa seperti akhir dunia, ternyata hanya satu bab dalam hidup kamu. Bahwa orang yang dulu begitu sulit dilepaskan, ternyata bukan akhir dari cerita cinta kamu. Bahwa kehilangan itu, meskipun menyakitkan, gak berhasil menghentikan hidup kamu. Karena kamu tetap tumbuh, tetap berjalan, tetap belajar, dan tetap menjadi versi dirimu yang lebih kuat. Dan mungkin itulah alasan semua ini terjadi. Bukan untuk menghancurkan kamu, tapi untuk mendewasakan kamu. Bukan untuk mengakhiri cerita kamu, tapi untuk mempersiapkan bab berikutnya. Dan bab berikutnya itu masih menunggu untuk ditulis. Dan aku senang banget karena bisa menemani kalian lagi di hari ini, malam ini, atau kapanpun kalian mendengarkan podcast aku. Terima kasih ya udah support aku hingga channel ini bisa semakin berkembang. Dan aku senang banget karena podcast aku bisa diterima dengan baik oleh kalian. Dan itu menjadi motivasi terbesar aku untuk semangat berkarya untuk kalian. Terima kasih ya. Dan aku seneng banget kalau podcast aku bawakan bisa membawa impact buat kalian. Karena aku tuh pengen aja gitu menjadi teman cerita buat kalian. Ya walaupun gak secara langsung, tapi setidaknya ada kalau kalian lagi ngerasa gak baik. Jadi bisa dengerin podcast-podcast yang aku bawakan. Sebelum podcast ini berakhir, aku juga mau bilang, buat kamu yang sedang berusaha melepaskan seseorang, aku tahu itu gak mudah. Aku tahu ada hari ketika kamu masih mengingatnya, masih merindukannya, masih bertanya-tanya tentang banyak hal, dan mungkin masih berharap sedikit. Tapi percayalah, hidup kamu gak berhenti pada satu orang. Cerita hidup kamu gak selesai pada satu kehilangan. Dan kebahagiaan kamu gak bergantung pada seseorang yang gak bisa kamu miliki. Karena pada akhirnya, cinta yang sehat bukan hanya tentang bersama, tapi juga tentang menerima, tentang menghormati kenyataan, dan tentang tetap mendoakan yang baik meskipun jalannya udah berbeda. Jadi, jangan takut melepaskan ya. Karena melepaskan bukan berarti menghapus semua kenangan. Melepaskan adalah menerima bahwa kenangan itu pernah ada, tanpa harus terus tinggal di dalamnya. Dan terakhir, pesan dari aku, gak semua yang dicintai itu harus dimiliki. Kadang seseorang hadir untuk mengajarkan arti cinta, bukan untuk menjadi akhir dari cerita cinta itu sendiri. Terima kasih udah support aku sampai sejauh ini. Terima kasih udah mendengarkan
podcast kali ini. Dan terima kasih karena udah bertahan sejauh ini. Dan terima kasih juga ya karena masih berusaha pulih dan masih memilih berjalan meskipun hati pernah patah. Pelan-pelan aja ya sembuhinnya, gak usah buru-buru. Karena suatu hari nanti, kamu akan menemukan bahwa melepaskan bukan akhir dari kebahagiaan kamu. Justru bisa jadi, itu adalah awal dari kebahagiaan yang baru. Amin. Terima kasih ya udah denger episode hari ini ya. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan episode yang jauh lebih menarik. Tentunya dengan aku April di podcast Temuin Cerita.